Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti. Perkenalkan, nama saya Wiwin Handayani. Perkenalkan, nama saya Wiwin Indah Safira. Pengertian pajak. Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak bumi, dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suwandi, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak. Menurut Ikatan Indonesia, pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut. A. Fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. B. Fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial ekonomi, misalnya PPNBM, untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. C. Fungsi redistribusi. Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. D. Fungsi demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Jenis-jenis pajak. Menurut resmi, terdapat berbagai jenis pajak yang akan digolongkan menjadi 3 antara lain. Menurut golongan A. Pajak langsung, yaitu pajak yang membebankan tidak akan dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh. B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang membebankan dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut sifatnya, A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya. Yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak menurut pemungutannya. Pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPNBM dan PATRA. Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya ada pajak rekreasi serta pajak hotel dan restoran. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian laporan laba atau rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba atau rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk 1 tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal, diantaranya adalah: pertama, laporan laba rugi komersial; kedua, koreksi atau penyesuaian fiskal; ketiga, laba atau rugi fiskal. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Ketiga,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Beda tempat, beda waktu. Beda tempat. Beda tempat merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba tahun pajak berikutnya. Beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi positif dan koreksi negatif. Di dalam rekonsiliasi fiskal ada dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah suatu koreksi di mana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi meningkat atau bertambah. Sedangkan koreksi negatif adalah suatu koreksi di mana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi menurun atau berkurang. Keterangan tambahan. Jenis aset bangunan permanen, tahun beli tanggal 6 Juli 2006, harga beli ribuan 400.000. Jenis aset kelompok 1, tahun beli tanggal 10 Desember 2007, harga beli ribuan 60.000. Yang pertama, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta. Yang ketiga, membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Yang keempat, membayar PPh pasal 23 sebesar 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150. Yang kelima, membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp 5 juta selama tahun 2009. Pertanyaan. Yang pertama, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Raffi sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Yang kedua, hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun 2009. Yang ketiga, hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2010. Untuk jawabannya bisa dilihat seperti yang sudah dipaparkan. PPh pasal 29, PPh terutang 50% dikali 28% dikali 758 juta ada 106.120.000. Kredit pajak PPh pasal 22 3 juta, PPh pasal 23 150.000, PPh pasal 24 kredit pajak maksimal Singapura 200 juta dibagi 758 juta dikali 106.120.000 sama dengan 28 juta. 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. PPh pasal 24 28 juta, PPh pasal 25 60 juta. Hasilnya 91.150.000. PPh kurang bayar 14.970.000. PPh pasal 25 tahun 2010. PPh terutang 106.120.000. PPh pasal 22 3 juta, PPh pasal 23 150.000, PPh pasal 24 28 juta, PPh pasal 25 selama 1 tahun 74.970.000, PPh pasal 25 per bulan 6.247.500 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.